Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Ron, ini gimana sih kok Turbo Pascalku gak mau running? Tanya Rio kepadaku yang juga sedang sibuk ngutak-ngatik Turbo Pascal di laptop. Bentar Rio, ini aku juga belum bisa running. Kayaknya ada yang salah, jawabku. Anjirlah, perasaan tadi masih rame di sini. Sekarang tinggal kita doang, celetuk Rio pada yang lainnya. Ya wajar Rio. Jam segini mah cewek-cewek kalau gak pulang bisa dimarahin orang tuanya, kata Wahyu menimpali ucapan Rio. Anjir, baru sadarlah udah mau 2:30, ucap Rio. Iya dah, gak kerasa udah 2:30 aja. Padahal tadi kita kesini jam 9, tahu-tahu udah mau jam 3 aja, kataku ikut menimpali perkataan mereka. Pulang aja yuk. Dingin lama-lama ngerjain laporan di luar gini, kata Rio. Ayolah, udah ngantuk juga ini mata, lanjut besok ajalah, jawabku mengiyakan ucapan Rio. Aku juga cabutlah kalau gitu, hoream, males juga di sini sendirian, kata Wahyu. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Rio dan Wahyu adalah orang asli Bandung, jadi mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Padahal saat itu sedang ramai-ramainya isu geng motor di kota Bandung. Sedangkan aku pulang ke kosan dengan mengendarai motor. Sengaja aku pilih kosan yang cukup jauh dari kampus agar bisa lebih tenang saat belajar dan tidak ada teman yang mampir ke kosan. Setelah melewati gerbang kampus yang hanya dijaga oleh 2 orang satpam, kami pun berpencar dan menuju rumah masing-masing. Rio dan Wahyu belok kanan sedangkan aku belok kiri. Perjalanan dari kampus ke kosan bila dikendarai dengan kecepatan 40 km per jam paling hanya memakan waktu 10 menit. Di jalanan pulang menuju kosan, jalanan terasa sunyi. Tidak ada satu orang pun yang aku lihat. Hanya beberapa warung remang-remang yang masih buka. Kendaraan-kendaraan lain pun tidak ada yang aku temui. Oh gini rasanya suasana malam di Bandung, ungkapku dalam hati. Karena ini adalah pertama kalinya aku pulang jam 2:30 pagi. Biasanya aku pulang paling malam jam 12 malam. Namun tiba-tiba otakku mulai berpikir yang tidak-tidak. Kira-kira jam segini ada penampakan gaya, batinku dalam hati. Mungkin terdengar aneh dan konyol. Tapi itu benar-benar aku pikirkan selama di perjalanan pulang. Agar bisa melihat sesosok atau sekelebat yang selama ini tidak pernah aku temui. Bahkan mendengar suaranya saja aku tidak pernah. Sambil tolah-toleh kanan-kiri berharap menemukan makhluk tak kasat mata, tibalah aneh di kosan hijau. Begitu motor berhenti tepat di depan pagar kosan, suasana semakin hening. Tiba-tiba belakang leherku semakin dingin, dan beberapa bulu kuduku di tangan dan kaki mulai bangun. Padahal aku tidak melihat atau mendengar apapun. Setelah berhasil membuka pagar, aku gas motorku masuk ke dalam dan kuparkirkan di parkiran kosan. Baru saja aku turunkan standar motor, tiba-tiba ada suara seperti perempuan yang entah tertawa atau menangis dengan cukup keras. Hi, suaranya seperti suara seorang perempuan namun terdengar melengking. Aku yang tadi sempat meminta untuk ditampakkan, seketika jantung berdetak kencang. Kepalaku tidak berani tolah-toleh kanan-kiri. Nafasku menjadi lebih cepat.
Dengan segera aku kunci motorku dan lari masuk ke dalam kamarku. Masih dengan perasaan takut, aku nyalakan lagu dengan harapan tidak mendengar suara itu lagi dan langsung naik ke atas kasur untuk segera tidur. Benar-benar merinding aku waktu itu. Untungnya aku bisa langsung tidur. Gak kebayang kalau saat itu aku malah susah tidur. Setelah kejadian itu, aku tidak ceritakan pada siapapun pengalamanku itu pada teman kampus atau pada penghuni kos lainnya. Karena kupikir mungkin saat itu aku berhalusinasi, mungkin saja waktu itu yang aku dengar adalah suara gagak. Karena emang suka ada gagak di genteng kosan. Apalagi posisi kos-kosan yang kanan, kiri dan belakangan ini masih sawah petakan. Hingga suatu ketika kami para penghuni kos berkumpul, membicarakan tentang meteran listrik yang dirasa kurang adil. Karena 1 meteran dibagi untuk 4 kamar, sedangkan penghuni kamar memiliki elektronik yang berbeda-beda. Jadi kurang adil kalau pembayarannya dibagi rata. Akhirnya kami berkumpul untuk meminta pada pemilik kos agar meterannya dibikin per kamar. Selesai berbicara tentang meteran listrik, pembicaraan pun berlanjut pada hal lainnya. Mulai dari kerjaan, kuliah hingga masuk ke sesi cerita horor. Oh iya, aku merupakan penghuni kos paling muda karena hanya aku yang masih kuliah, sedangkan yang lainnya sudah bekerja. Kang Iwan seorang pekerja di sebuah bengkel bubut, Teh Lita seorang bidan di rumah sakit di Bandung dan Kang Denny adalah pegawai swasta. Di sesi cerita itu, akhirnya aku menceritakan pengalamanku yang kualami beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, pas saya pulang dari kampus jam 2:30 pagi, saya dengar suara kayak kuntilanak. Kedengerannya kayak lagi ketawa terus suaranya melengking gitu. Ucapku menceritakan pada yang lain. Teh Lita dan Kang Denny hanya terdiam mendengar pengalamanku. Yang bener kamu Ron, saya sih selama ini gak pernah dengar apa-apa kalau pulang malam. Tapi paling malam juga sampai sini jam 10, ucap Kang Denny. Teteh juga gak pernah dengar yang aneh-aneh sih selama tinggal di sini, saut Teh Lita. Nah kalau Kang Iwan gimana? Akang kan udah lebih dulu ngekos di sini, tanya Kang Denny kepada Kang Iwan. Kang Iwan yang sedari tadi diam saja mendengar kami bercerita horor akhirnya mulai bicara. Saya sebenarnya juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu Ron. Tapi dulu saya gak percaya. Karena saya pikir itu paling suara burung. Sampai akhirnya saya lihat sendiri. Jadi waktu itu baru cuma saya di sini. Nah kebetulan malam-malam saya pengen nyari angin. Jadinya saya nongkrong depan kamar. Pas lagi asik-asik duduk, saya kaget kok ada putih-putih terbang dari atas pohon. Saya kirain kresek yang ketiup angin. Tapi kok bentuknya gak kayak kresek. Begitu saya lihatin terus tiba-tiba makhluk itu ketawa terus terbang ke arah sawah. Makanya sejak itu saya baru percaya kalau makhluk kayak gitu tuh beneran ada, kata Kang Iwan menjelaskan dengan detail. Pohon yang itu Kang? Tanyaku sambil menunjuk pohon besar yang berada di sebelah pagar kosan. Iya yang itu, jawab Kang Iwan. Selesai bercerita kami kembali ke kamar masing-masing. Sesampainya di kamar aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami minggu lalu dan juga cerita Kang Iwan. Mungkin saja saat itu dia menampakkan suaranya karena aku terlalu songong pada waktu itu sehingga makhluk itu ingin menggodaku. Tapi setidaknya kini aku percaya bahwa makhluk tak kasat mata itu benar-benar ada.